kemudian juga Kementerian Luar Negeri itu seperti sekarang kan diisi oleh kelompok profesional non parpol partai politik, meskipun bisa saja di belakangnya ada proksi partai politik. Yang jelas bagi saya memang diberilah kesempatan beberapa pos kementerian dan turunan di bawahnya, karena turunan di bawahnya juga banyak. Itu harus diperkuat dengan orang-orang yang memang punya posisi ya independensi lebih kuat dibanding misalnya mereka yang berasal dari partai politik. Tetapi kebutuhan kabinet itu pasti keberimbangan antara kekuatan partai politik dan kelompok non partai yang kemudian bisa bekerja optimal membantu presiden. Kenapa? Karena presiden di puncak hierarki otoritas itu harus dikuatkan pilarnya di dua sisi. Satu, sisi partai politik, yang kedua adalah sisi representasi komunitas atau bagian masyarakat terdampak. Yang itu kemudian harus terwakili keinginannya melalui portofolio orang yang kira-kira meyakinkan mereka di luar orang-orang partai politik gitu kira-kira. Ya. Oke, Bung Daniel, bagaimana respon Anda soal kalangan profesional non partai politik? Kita lihat Menteri Keuangan, kemudian ada Menteri Luar Negeri, kemudian ada Menteri Pendidikan yang kemudian bisa berdampak juga, public trust juga, kepercayaan juga bagi pasar dan juga publik. Untuk dari kementerian atau dari menterinya Pak Prabowo nanti akan seperti apa? Apakah juga akan melanjutkan seperti eranya Pak Jokowi? Bung Daniel. Dan ya, halo. Ya, silakan. Halo Mbak Adi. Iya, pertama yang harus saya jelaskan adalah dalam pemaknaan profesional itu skillful, orang-orang yang kompeten, tentu semua menteri itu harus punya profesionalisme, punya kompetensi di bidangnya masing-masing. Oleh sebab itu saya jarang sekali menggunakan kalimat profesionalisme dalam konteks membedakan antara partai politik maupun non partai politik. Artinya semuanya harus profesional. Kedua, dalam konteks pemaknaan dalam partai politik, orang partai politik atau orang luar partai politik, tentu Pak Prabowo mempertimbangkan semua sisi antropologis. Artinya adalah komposisi struktur masyarakat kita, merepresentasikan kelompok-kelompok tadi istilah Mas Gun-Gun terdampak, merepresentasikan kelompok-kelompok tertentu dan sebagainya. Nah, itu jadi bagian yang juga menjadi pertimbangan Pak Prabowo. Nah, untuk pos-pos menteri yang memang itu membutuhkan sedikit sekali political interest, misalnya penegak hukum, misalnya Jaksa Agung dan beberapa pos menteri yang terkait langsung dengan hukum, tentu akan ditempatkan orang-orang yang selama ini memang profesional dalam tanda kutip di bidangnya tersebut. Misalnya tadi saya sebut Jaksa Agung, dan itu memang sudah sejak awal menjadi komitmennya Pak Prabowo. Nah, jadi yang jelas komposisi kemudian struktur di masyarakat itu jadi perhatian Pak Prabowo, termasuk antropologi sosial dan budaya kita. Oke, lalu begini, kan diketahui gitu ya, Pak Prabowo ini dan juga Gibran ini program 100 hari kerjanya adalah program makan siang gratis begitu kepada anak-anak. Nah, ini yang memang juga sudah disiapkan di salah satu kementerian sosial, Kementerian Pendidikan, ataukah memang nanti memang ada badan lagi yang kemudian mengurusi soal ini? Itu yang sedang terus dikaji hari ini. Memang rencana awalnya itu ada badan tersendiri yang memang menangani terkait dengan program makan siang gratis, tidak bergabung atau tidak dileburkan dengan institusi lainnya. Jadi sekarang terkait dengan institusionalisasi program makan siang gratis terus dikaji, dan memang kecenderungannya adalah ada institusi sendiri terkait dengan program ini.
Oke, kenapa saya tanyakan ini karena memang ini adalah kebijakan atau janji politik yang digaungkan oleh pasangan Prabowo Gibran dan sangat populis sekali, pasti ditunggu oleh masyarakat yang kemudian memilih Prabowo Gibran begitu ya, Bung Daniel. Nah, saya ke Gus Huda. Gus Huda, ini kan kalau kita lihat Partai Amanat Nasional dengan lantang ada nama Eko Patrio yang kemudian kader terbaik dari PAN yang kemudian sudah disodorkan. Nah, kalau dari PKB sendiri memang belum diminta nih, katanya sih belum diminta begitu, tapi memang sudah ada menyiapkan sejumlah nama nggak memang yang memang sudah digantongi oleh Gus Imin? Mas Huda Mbak Belum. yang dipersiapkan. Gus Huda? Belum. Belum, masa belum sama sekali? 1, 2 masa nggak ada? Nanti kalau Mungkin misalkan Sekali lagi ini masih Saya ada bantu 4 jawab. bulan kan. Jadi prinsipnya PKB mendukung pemerintahnya Pak Prabowo, mendukung Mas Daniel, mendukung Mas Yandri. Jadi bagi PKB sekali lagi penting banget semangat untuk support penuh kepemimpinan baru ini Bapak Prabowo. Jadi nanti kalau misalkan baru diminta begitu, baru lihat begitu kader terbaiknya yang mana ya kira-kira gitu ya? Apa memang disiapin mendadak juga nggak apa-apa gitu, Gus Huda, kalau PKB? Ya sekali lagi kita serahkan pada Pak Prabowo selaku pemilik hak prerogatif. PKB siap sih prinsipnya menjadi bagian dari kabinet atau tidak, prinsipnya siap dan tetap akan mendukung pemerintahan yang baru ini. Oke, yang penting siap aja dulu begitu ya. Tapi tampaknya Bung Daniel udah senyum-senyum, jangan-jangan CV dari PKB udah ada di mejanya Pak Prabowo ya, Bung Daniel ya? Mungkin Mas Huda Mbak. Oh, Mas mungkin. Huda yang diajukan. Mungkin, ini mungkin loh. Oke. Mungkin dari PKB Mas Huda, dari PAN mungkin Mas Yandri, itu kan bisa aja Mbak. Oke, kemungkinan itu masih terbuka lebar begitu kan, namanya Masih. juga. Bisa aja Mas Huda yang diajukan jadi Menteri Pendidikan misalnya. Bisa juga Bang Yandri diajukan Menteri Agama misalnya, bisa juga. Oke, baik. Tebak manggis ini Mbak. Karena masih ada cukup banyak waktu begitu ya, termasuk Ya, juga Pak Prabowo juga ya, pasti akan background check begitu ya kepada nama-nama yang kemudian sudah disodorkan oleh partai politik. Tapi ke Mas Gun-Gun, dari kacamata Anda begitu, Nasdem dan juga PKB yang baru merapat sinyalnya setelah pengumuman Presiden terpilih Prabowo Gibran ini, apakah akan mendapatkan jatah menteri juga? Ya, kalau kebiasaan dalam konteks politik akomodasi ya, terutama dalam skema ZOPA atau Zone of Possible Agreement ya, kan kesepakatan itu kan sekarang dibuka areanya nih, dibuka zonanya, termasuk misalnya masuk atau tidaknya kompetitor ke kabinet. Sebut aja misalnya sekarang kan sudah jelas PKB, Nasdem menerima, ya kan, posisi presiden dan wakil presiden terpilih dan sudah kemudian mendeklarasikan bahwa pemilu usai. Nah sekarang kalau misalnya menjadi bagian dari pemerintahan, kan kelaziman dalam salah satu ya yang disebut dengan struktur peluang itu adalah masuk dalam pemerintahan. Dan itu representasinya keberadaan orang PKB atau orang Nasdem di kabinet. Soal berapa jumlahnya itu akan sangat bergantung kepada negosiasi para pihak. Kenapa? Karena ya banyak pertimbangannya ya. Saya meyakini bahwa proses negosiasi itu sudah berlangsung. Dan konteks ya komunikasi politik ini kan meskipun Pak Prabowo baru dilantik 20 Oktober nanti, tetapi kan intensitasnya sudah jauh-jauh hari terjadi sampai sekarang, dan proses yang belum selesai ini bicara soal antara lain salah satu ya diantaranya itu adalah tentu partai-partai yang belakangan masuk menjadi bagian dari mungkin pemerintahan Pak Prabowo. Sebut aja memang juga Pak Prabowo punya kebutuhan sih, kebutuhan strategis seperti saya sampaikan tadi, kebutuhan strategis melampaui titik minimum dukungan, terutama sebut aja di atas 50%. Itu pun masih sangat riskan. Kenapa? Karena akan punya kebergantungan kuat pada salah satu partai dengan perolehan kursi banyak di DPR. Sebut aja misalnya ketergantungan pada posisi Partai Golkar.
kan pemerintahan ini bukan 1-2 hari tapi 5 tahun. Iya. Sehingga kemudian politik anggaran, politik kebijakan ya, termasuk juga nanti fungsi-fungsi lain di DPR, misalnya fungsi legislasi maupun kontrol, itu tentu kan banyak sekali dinamikanya. Dan andai presiden punya kerentanan dukungan politik, itu juga jadi problem tersendiri bagi Pak Prabowo. Jadi kalau bisa dikatakan Golkar mendapat jatah lebih banyak begitu ya? Ya, posisi hari ini kan kalau kemudian tidak banyak alternatif, maka ruang negosiasi Golkar menjadi sangat kuat iya. gitu. Maka kemudian biasanya ada yang disebut dengan game ya dalam pembentukan pemerintahan itu memperluas ruang jelajah komunikasi politik. Salah satunya adalah memasukkan mitra baru untuk kemudian presiden terpilih memungkinkan melakukan manuver yang jauh lebih punya ruang dibanding kemudian ruang itu hanya bergantung kepada 1 atau 2 kekuatan dominan. Oke, Gitu. ini saya tertarik begini. Kalau PKB kan kalau udah jelas kalau di eranya Pak Jokowi ini kan ada 2 posisi menteri, ada Kementerian Agama, kemudian juga ada Kementerian dari Tenaga Kerja begitu. Apakah ini juga akan dimasukkan oleh posisi PKB setelah PKB baru merapat baru sekarang gitu, ataukah kemudian berkurang? Iya, itu akan sangat bergantung sih menurut saya pada negosiasi PKB ya dengan Pak Prabowo. Kenapa? Karena bicara soal kuantitas itu harusnya memang PKB jika pun masuk itu komposisinya tidak jauh lebih buruk daripada perolehan periode sebelumnya. Kenapa? Sekarang posisi PKB itu bagus sekali. Iya betul. 10%, artinya kan memang jika pun masuk kan harus mendapatkan proporsi ya, yang kemudian tidak lebih buruk dibanding periode lalu. Kira-kira gitu. Kalau sebagai negosiator Pak Suda pasti yakin lah punya skema-skema itu. Tetapi lagi-lagi ini bukan bicara soal menang-menangan, ya kan? Ini bicara soal ketepatan, tepat guna, tepat sasaran dalam menempatkan orang. Dan PKB itu surplus juga orang-orang yang kompeten. Ya, menurut saya posisi itu harus juga menjadi bagian pertimbangan presiden untuk mengajak siapa yang kemudian diantara kader-kader PKB yang mumpuni dan tentu punya goodwill, political will, punya niat baik dan niat politik untuk kemudian memastikan arah pos-pos kementerian yang akan diisi, entah itu Kementerian Tenaga Kerja ataupun kementerian-kementerian lain yang memang bisa berkhidmat lebih banyak untuk kepentingan bangsa ini. Jadi Anda melihat masih ada peluang, masih menempati 2 posisi menteri, masih bisa lah ya. Begitu. Oke, Mas Yandri, Anda melihatnya bagaimana kalau dari Partai Amanat Nasional sendiri? PKB Nasdem ini kan kemudian baru bergabung setelah Pilpres sudah selesai begitu. Legowo saja kalau dari Partai Amanat Nasional. Ya, bagi Partai Amanat Nasional nggak ada masalah dan kami tidak sedikit pun khawatir. Justru kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo pasca kontestasi, apalagi setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan memenangkan Pak Prabowo melakukan safari politik atau silaturahmi ke berbagai pihak termasuk ke PKB dan Nasdem. Bagi kami PAN menyambut baik. Itu sesuatu yang luar biasa karena memang narasi yang dibangun oleh Pak Prabowo selama ini narasi kebersamaan, narasi persatuan. Berarti nggak khawatir ya jatah menteri untuk PAN ini akan berkurang? Enggak. Saya yakin apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu demi merah putih. PAN juga begitu. Jadi kami senang-senang saja dan tidak ada masalah di internal kami. Justru sekali lagi kami mengapresiasi karena memang bangsa ini banyak persoalan yang harus kita selesaikan secara bersama-sama di tengah banyak persoalan dalam negeri, apalagi situasi global yang semakin tidak menentu, maka perlulah kebersamaan itu menjadi kebutuhan kita semua. Yang dilakukan Pak Prabowo saya yakin ya itu tadi untuk memastikan bahwa 5 tahun ke depan itu Indonesia benar-benar landasan yang kuat untuk menuju Indonesia emas. Nah, landasan yang kuat itulah kebersamaan. Jangan sampai kita politik pecah belah. Kontestasi sudah selesai. Sekarang mari kita bersatu kembali untuk memastikan bahwa pembangunan itu on the track, kemudian pelayanan kepada masyarakat itu betul-betul maksimal dan visi misi Pak Prabowo bersama Koalisi Indonesia Maju bisa direalisasikan dan bisa diterjemahkan melalui para menterinya nanti. Itu, Mbak. Terakhir Mas Gun-Gun, yang juga menarik adalah ketika partai yang tidak lolos parlemen, tapi kemudian kita melihat ketua umumnya, yakni ketua umum PSI begitu, Mas Kaisang, kita tahu kan adik dari Gibran Rakabuming Raka. Anda melihat ada peluangkah walaupun memang tidak lolos parlemen tapi bisa masuk ke kabinet?
Kalau peluang, soal peluang itu selalu ada peluang, tapi kalau bicara kepentingan yang jauh lebih besar dan sekarang ini kan kritik paling besar pada Pak Prabowo dan Mas Gibran adalah soal juga nepotisme. Makanya kemudian menurut saya ada baiknya untuk menghindari reinforcement namanya, peneguhan terhadap kritik itu untuk kemudian menghindari tambahan masalah. Karena kalau kemudian posisi misalnya Mas Kaisang juga menjadi bagian dari kabinet, ya itu akan semakin memperteguh gitu. Memperjelas. Sementara arus sekarang jangan dinafikan juga, sebagian di antara masyarakat masih melakukan kritik keras soal bagaimana kemudian kemarin posisi Pak Jokowi ya dalam landscape pemilu 2024 dan itu tentu tidak menguntungkan bagi Prabowo ketika misalnya Mas Kaisang juga menjadi bagian dari pemerintahan. Ini asumsi saya ya yang belum tentu kemudian Pak Prabowo mempertimbangkannya. Jadi ini sebagai masukan tentu ya. Kalau misalnya kita bicara soal profil kabinet, alangkah baiknya kalau kemudian justru menteri-menteri yang diposisikan dalam kabinet Pak Prabowo itu menghindari tambahan masalah gitu kira-kira. Terutama misalnya menguatkan kritik publik soal bagaimana keberadaan Pak Jokowi dengan political interest-nya di postur kabinet mendatang. Gitu. Bagaimana respon Anda, Bung Daniel, soal ini? Ya, tentu semua hal-hal yang menjadi beban bagi kabinet dan kerja Pak Prabowo nanti itu diperhatikan dengan seksama dan itu selalu menjadi diskursus Pak Prabowo dan masukan-masukan yang diberikan banyak pihak itu selalu didengar Pak Prabowo, termasuk kemarin misalnya yang disampaikan oleh Pak Luhut, jangan sampai ada toksik dan sebagainya. Pak Prabowo pasti sudah siapkan detoksnya untuk semua hal-hal seperti itu. Jadi insya Allah Pak Prabowo akan pikirkan dengan matang, mendengarkan semua masukan dan kritik dari para pihak. Oke, kita nanti akan tunggu dari keputusan Presiden terpilih pastinya Prabowo Subianto soal bagaimana siapa yang menempati posisi menteri yang pastinya harus tepat namanya juga, tepat jabatannya juga begitu ya, agar bisa mengemban tugas amanah dari rakyat 5 tahun ke depan. Terima kasih Bung Daniel telah bergabung bersama kami, Mas Yandri terima kasih, Gus Huda terima kasih, Mas Gun Gus terima kasih sudah hadir di studio. Terima kasih. Selamat pagi semuanya, assalamualaikum, sehat-sehat Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Salam.